Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam atau selamat apa aja buat teman-temanku anak modul. Saya Andi Mangara dan kita kembali bertemu di acara Modul Inspiration Talk ya. Dan untuk edisi kali ini saya sudah bersama dengan dua teman saya, sahabat saya. Ini teman-teman angkatan anak 86 ya, 86 ya? 86. Ya. Satu namanya panggilan Sri. Sri. SMA dipanggil Sri. Sri juga ya. Tidak ada perubahan. And ini namanya Ros. Ros. Dipanggil SMA-nya? Ros. Ros juga ya. Iya. Rosdiana. Rosdiana. Rosdiana ya. Iya. Nama lengkapnya? Sri Mulia. Sri Mulia ya. Ya. Kalau Diana saja itu adalah nama yang kata kamus itu orang yang enak diajak bicara. Oh. Michael Jackson punya teman yang paling dia senang itu namanya Diana Ross. Diana Ross. Diana Ross ya. When you tell me that you love me. Ya. When you tell me Ada that dua you love sahabat perempuan dia. Kalau dia ada masalah suka curhat, Diana Ross dan Elizabeth Taylor. Yep. Cuman dia paling senang Diana Ross. Diana Ross. Ya, Ross Diana Ya, katanya. Ross Diana. Di keluarga dipanggil Diana. Diana ya. Iya. Oh, pantas. Jadi Diana itu teman yang enak diajak curhat dan bicara. Kalau Sri? Apa yang mau ditanyakan tentang nama saya? Oke, kesan orang Oh. kepada Anda nih. Ya. Kalau kesan orang saya nggak bisa memberikan penilaian ya, kan orang yang Yang menilai. biasanya dapat cerita. Sri itu tetapi- enak bla 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 begitu. Ya. Cuma yang sering saya dapatkan bahwa saya orang yang bisa bergaul di mana aja. Oh. Bisa masuk ke segala lini, ke segala kalangan, dan katanya sih enak diajak ngobrol. Sekarang profesi Saya dokter dokter ya. Ya. Tugas sekarang di di Kabupaten Jeneponto. sebagai Sebagai tugas utama saya ASN, tetapi saya diberi amanah oleh organisasi profesi sebagai ketua IDI cabang. IDI Ikatan Dokter Indonesia Iya. cabang Jeneponto. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, baik. Kalau saya Ah, profesinya? Ya. Iya. Jadi saya sekarang lagi tugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Tadinya saya berada di struktural, tetapi sekarang saya beralih di fungsional, jadi jabatan fungsional. Jadi lebih kepada pembina mutu namanya. ya? Iya. Jadi sejak jadi ASN sampai Iya. sekarang di dinas itu. Iya, di dinas itu kurang lebih saya masuk di dinas itu tahun 95. Jadi saya selesai kuliah tahun 92. Kayaknya ini saya Senior ya? minta izin sama produser kita nih. Saya pernah diajak berenang, kan? Iya, Atau oleh teman. Ayo yuk berenang di Pantai Bosowa. iya. Saya bilang jam berapa? Saya tanya dia bilang, bisa nggak kita ngumpul jam 5:30? Iya. Saya bilang, jangan dulu, nanti nyonya di rumah marah itu ikan saja Iya. belum bangun jam begitu 5:30. Jadi saya mau nanya itu jam tidurnya ikan ada nggak itu? Jam tidurnya itu ikan tidak jelas karena jelas, itu kita tidak bisa memperhatikan bahwa dia tutup mata karena kita kan tidak bisa tongkrong Saya pikir begini. itu bagian dari dinas. Bagian dari tugasnya. Iya, kalau di dinas itu pembina gitu ya? mutu itu paling tidak melihat mutu daripada ikan ikan gitu karena ya? itu kan produk konsumsi yang akan kita konsumsi ya. Jadi dia harus punya jaminan mutu. Gitu ya. Itu iya. Itu- Jadi itu, keamanan pangan gitu. Keamanan pangan Ya. itu core yang Anda urus sekarang ini. Iya. Ya? Oke, baik. Kalau di Jeneponto sekarang lebih banyak apa? Kasus apa yang Anda tangani begitu? Kalau saya sekarang karena sudah bukan lagi menangani UGD ya. Kalau dulu saya kadang harus bermalam di Jeneponto itu 3 kali 24 jam tanpa pulang ya. Kemudian nanti pulang sehari, besoknya masuk lagi 3 kali 24 jam begitu. Tapi sekarang mungkin karena sudah banyak yang muda-muda sehingga saya sekarang lebih banyak menangani tenaga kerjanya saja. Kebetulan saya mengambil magister keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi saya sekarang lebih banyak memantau bagaimana supaya pegawai-pegawai yang ada di tempat kerja saya
atau di sekitar tempat kerja saya itu melakukan pekerjaannya dengan aman sehingga mereka bisa menikmati suasana kerja yang baik, kemudian nanti pensiun juga dalam keadaan sehat. Jadi save dokter first. Yap. Gitu. Dokter dulu ya harus sehat Iya, sebelum sebelum- menangani. betul. Itu kan cara pandang Iya, ya. Jadi jangan dokter sakit mau Menangani orang sakit. Orang sakit ya. Nggak benar itu ya. Oke, baik. Anak modul kita kembali cerita sekolah ya. Iya, Tahun 86, berarti Anda Iya. masuk 83 ya. 83. 83. Ini deh, ke Diana dulu deh. Iya. Dari semua pengalaman dan cerita-cerita di sekolah, itu yang paling menarik, yang Anda nggak bisa lupa itu pelajaran apa dan cerita tentang apa di sekolah iya. itu? Jadi Sekolah modul kita. Iya, sekolah modul kita. Terus terang ya, sekolah modul kita itu sebenarnya adalah kurikulum yang sangat bagus karena di situ kan kita termotivasi untuk Oke. lebih cepat untuk menyelesaikan studi. Jadi apa ya? Siapa jadi, cepat dia dapat. Iya, siapa cepat dia dapat gitu. Jadi kan banyak contohnya ya. Saya kan punya saudara juga, saya bertiga di sana. Jadi Jadi Anda saudara bertiga, saya ya? itu ada tahun 79, ada tahun 81, terus saya 86. Itu ceritanya gimana sampai jadi ceritanya orang begini. tua nyuruh anaknya semua Iya, sekolah di betul. PPSP. Betul, Itu padahal gimana? lokasi rumah saya kan cukup jauh, Ah. dekat dari orang bilang dulu Pasar Sentral. Oh ya. Oh, dekat sana ya, Nusa Kambangan namanya. Oke. Iya. Ceritanya gini, jadi kakak saya itu yang 79, dia tes di satu sekolah unggulan yang favorit. SMA Ya, X lah pokoknya, SMA X lah ya. Nah, setelah itu dia belum sekolah, maksudnya dia ujian ya, terus nggak lulus. Nah, dia nangis harian. Terus orang tua saya bingung gitu, mau dikemanakan ini, gitu. Terus usut punya usut, ternyata ada Pak Ahmad Daud ya. Ahmad Daud itu Iya. salah satu direktur sekolah Iya, kita. direktur. Kebetulan kami ada hubungan keluarga. Oh. Nah, saya punya ibu Saya ingat tuh bertanya pada beliau. Bapaknya teman saya, angkatan saya namanya Sulfa. Sulfa, betul. Iya. Jadi Oke. bertanyalah ibu saya. Ibu saya kan sangat pemerhati untuk pendidikan gitu. Kalau bapak saya tidak tahu gitu. Terus dia bertanya sama Pak Ahmad, kenapa mau jauh-jauh, masukkan saja di sekolah PPSP. Dia bilang IKIP Ujung Pandang begitu. Terus ibu saya bertanya, iya bisa. Tapi kakak saya kan tidak mau terima gitu. Belum, lagian sekolahnya jauh dan lain Dia sebagainya. maunya kira-kira kalau Nusa Kambangan tuh dekat-dekat Semansa. Ya, kan Semansa, Bawah Karet gitu ya. betul. Akhirnya singkat cerita ya udahlah masuk situ. Jadi dia jalani itu dan orang tua saya lihat, bagus ini. Nyusullah kakak saya yang satunya lagi masuk ke Situ, Taman. dan akhirnya Dan saya akhirnya saya tidak punya pilihan lagi mau di SMP yang dekat dari rumah atau apa, langsung masuk di Ikut situ. kakak. Ikut Oke, kakak. bagus. Jadi kami bertiga gitu. Nah, itu hebat. Iya. Kalau cerita yang paling tak terlupakan dari sekolah kita apa? Cerita yang tak Ya, terlupakan. dari SMP atau dari SD? SMP. SMP, masuknya SMP ya, Iya. sampai ke SMA. Ya. Jadi saya masuk SMP PPSP juga itu sebenarnya tadinya saya tidak ngerti ya. Saya mendaftar di SMP, salah satu SMP negeri, tetapi tidak keterima. Akhirnya pulang dari lihat pengumuman, lewat di depan PPSP. Jalan kok dulu banyak- namanya Jalan Bungaya. Jalan Jalan Bungaya. Bungaya. Bapak saya bilang itu kayaknya SMP juga, jadi akhirnya kita masuk ke situ mendaftar, terus ujian, lulus, dinyatakan lulus, dan alhamdulillah saya kan kalau kita murid baru masuknya di kelas sore. Nah, satu semester saya cuma satu semester di kelas sore, kemudian karena prestasi dipindahkan ke kelas pagi. Jadi saya menjadi murid kelas pagi di semester kedua. Saya SMP. pikir Anda menghindari bertemu dengan sekretaris umum IPA PPSP yang bernama Basri. Dia suka pelonco orang tuh ya. Enggak ya? Bukan gara-gara Enggak, itu ya? bukan. Ya, memang wajib dihindari sih. Ya. Tapi Basri itu orangnya baik loh. Baik gitu Basri ya? itu. Iya, Sekum kita ketua ya? OSIS Ya, betul. kita loh dia. Ya. Baik. Kalau di sudut-sudut sekolah kita yang paling Anda nggak lupa tuh yang mana? Di bawah pohon mangga kah? Di Bibi yang depan, Bibi yang depan Pohon mangga. di belakang Di bawah pohon- lab biologi. Iya. Ada enggak Bibi itu di Yang dekat jualan pohon bakso. mangga. Ada juga di situ di belakang Kalau saya lab, itu, tapi yang ada di juga depan lab. Bibi yang Di belakang Oh, lab. ada dua. Iya. Jadi Bibi yang dekat pohon di situ mangga adalah ya? tempat kita untuk Bolos. bolos. Bolos.
Itu pelajaran apa yang bikin Anda bolos deh? Sebenarnya kalau pelajaran yang bikin bolos nggak ada ya, yang bikin kita merasa untuk pengen bolos gitu nggak ada. Karena kita kan berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Moving class ya, jadi moving class. Suasananya akan beda ya. Jadi kita tidak akan merasa bosan sebenarnya. Cuma namanya kita kadang-kadang ya namanya anak SMA ya, SMP SMA suka cari sensasi. Dan enaknya kalau moving class itu pada saat kita keluar bertemu dengan kelas-kelas lain ya, gitu ya. Iya. Dan yang paling seru ada apa? pada saat mata pelajaran olahraga, gitu kan? Kita olahraga, kita lari di keliling lapangan basket, terus semua pada keluar itu yang dari kelas-kelas yang lain ya, kakak-kakak kelas. Karena lapangan olahraga kita di tengah. Betul. Gitu ya. Itu memory. Itu memory. Iya. Oke. Baik, teman-teman anak modul, Anda bersama saya Andi Mangara dan dua teman saya ini, Sri dan Diana ya. Harus kita panggil Diana aja ya. Dulu, Sepakat Diana. Sepakat Diana. Dulu Lady Di itu, ya kan itu punya teman cerita curhat karena dia lagi ini sama Pangeran Charles. Karena Charles itu ternyata suka pada cinta pertamanya Camilla yang sekarang jadi ini kan ya. Iya. Akhirnya dia ini kan married sama yang turunan Asia itu kan ya, yang pas ini dia itu. Karena dia suka curhat, dia jadi teman yang enak dia cerita. Awalnya curhat ya. Kira-kira begitulah sejarahnya. Tentang kemandirian, di mana-mana capnya anak modul ini dia itu mandiri gitu. Apa komentar Anda tentang kemandirian dan yang Anda rasakan sekarang ini saat bekerja, mungkin jadi pimpinan atau top di sebuah ini kayak ini, ID misalnya Rosdiana ini jadi apa di Dinas Kelautan itu, tentang kemandirian, pelajaran kemandirian itu gimana? Saya sangat setuju. Sangat setuju dengan proses pembelajaran yang kita lakukan, sehingga proses itu membuat kita menjadi lebih mandiri. Karena semua tugas-tugas, semua ujian dan sebagainya itu kembali ke diri kita gitu. Semuanya dari diri kita yang berinisiatif untuk saya mau cepet gitu. Hari ini saya harus selesaikan 3 modul. Kita punya target dan kita berusaha untuk menyelesaikan itu. Jadi dari situ kemudian ini membuat kita belajar sendiri, mencari tahu sendiri. Kalau kita tidak tahu baru tanya guru kan, karena tidak ada model bahwa guru menerangkan gitu, kecuali kalau kita bertanya. Jadi dari situlah kemudian ya itu terbawa di dalam suasana kerja sekarang. Jadi biasanya kalau sudah ada yang penting, sudah ada aturan, sudah ada regulasi yang mengatur, oke, kita jalan. Ini belum ada ininya dok, siap, pokoknya ada ininya, kita bisa jalankan gitu. Jadi dari proses itu membuat keseharian kita menjadi itu lebih attitude yang paling bisa diterima orang katanya spontan, bertanggung jawab, penuh improvisasi, tetapi ada limit dalam bekerja. Itu apakah Anda rasakan itu di pembelajaran modul kita? Iya. Jadi sangat terasa ya. Jadi di pembelajaran modul itu memang kita diajarkan untuk mandiri. Yang tadi Pak Andi Mangara bilang siapa cepat ya dia dapat gitu. Jadi di dunia kerja pun ini terasa gitu. Apalagi di era sekarang itu ASN sekarang itu sudah beda itu. Jadi banyak regulasi yang mengatur. Contohnya kita kan sekarang harus lebih mandiri dengan adanya misalnya penilaian tentang kinerja. Kita ada komitmen kinerja gitu yang harus tiap tahun kita tanda tangani. Jadi dari target kita apa, terus realisasinya apa gitu. Jadi itu dinilainya per bulan. Apa sih yang kita kerja per harinya gitu. Jadi kita dituntut untuk itu. Untuk mendapatkan pasti ada dong rewardnya gitu. Iya, dari penghasilan. Jadi tentang tambahan penghasilan. Jadi tidak mesti sama gitu. Mungkin kita sama-sama golongan 4, tetapi penghasilan kita mungkin bisa beda. Dari ini dia, target kita tercapai tidak, berapa persen tercapainya. Saya lihat semakin dinamis ya perubahan-perubahan, jadi itu perubahan pola pikir dan lain-lain sebagainya. Terasa itu mindset perubahan mindset. Jadi secanggih apapun teknologi, kalau mindset yang nggak berubah, saya kira masalah nggak selesai. Itu ya. Karena ini memang harus-harusan Pak Andi Mangara kan. Ketika kita tidak bisa ya kita akan
akan sendirinya akan terlibat dan kita akan rasakan dampaknya sendiri. Contohnya sekarang kan ada fingerprint gitu kan. Nah itu kan lambat sedikit itu udah terhitung itu Pak Andi Manggara per menitnya. Ya, Gitu. sekian. Iya sekian terhitung. Tapi kadang juga Saya jadi kagok nih panggil Pak Andi Manggara. iya Andi Manggara aja ya. Iya. Kita ini nggak apa-apa ya, ngobrolnya Tadi ngalor sudah ngidul hampir ya. keceplosan, Bu. Sekarang teman-teman kita yang mungkin keluarga besar modul pada nonton kita dan mungkin penonton yang di luar anak modul Iya. ini mau tahu anak 86 ini yang saya dengar ceritanya adalah teman-teman yang sangat apa ya, katanya ada belajar ngaji, ada pokoknya sangat agamis begitu kegiatan-kegiatannya. Itu benar ya? Ada kegiatan belajar mengaji online atau ngaji online gitu ya? Iya. Benar. Jadi sekali sepekan. Bukan ya? Nah, kemudian kita juga ada pengajian 3 bulanan. Nah, Jadi kita sengaja tidak mengambil setiap bulan karena khawatirnya nanti membuat kita bosan ya. Jadi kita mengadakan per 3 bulanan. Jadi sudah ada rasa rindu, kemudian kita ketemu lagi gitu. Jadi per 3 bulanan. Kemudian kita juga dalam 1 tahun itu sudah mengagendakan bahwa mesti ada jalan-jalan. Jadi mesti ada jalan-jalan. ada Iya. balance ya. Ya. Ada healing istilah Ya. sekarang Gitu ya, healing. Healing itu ya. Healing. Ada teman Iya. saya, ada teman saya, saudara saya sejak SMP sampai SMA dia menghilang ke Bontang, terus sekarang saya bersama-sama di tim ngurusin podcast ini ya. Cerita tentang belajar ngaji itu unik orangnya sebenarnya. Jadi dia kan lagi pelontos nih ya. Dia ada huruf Arab dia tulis di kepalanya terus gitu. ditanya kenapa, dia bilang saya mau ajarin anak saya belajar kitab gundul. Jadi Paling bisa ini Andi Manggara. Serius? bener-bener kitab gundul kan ya? Saya udah hampir begini Pak Andi Manggara. Iya, jadi saya tambahkan sedikit tentang pembelajaran itu ya, Ya. yang kita ada juga kelompok itu teman kami yang Ya. SMP, itulah mungkin indahnya silaturahim ya, silaturahmi, karena ada teman kita yang sejak SMP itu boleh saya sebut namanya mungkin iya, ya. malah Iya, harus. Imelda Nahdawati yang serius mengurusi. Iya, Imelda. rumahnya itu di depan saya pas ingat betul ada salon anak kan? ini, Ya. jalan di depan sekolah kita yang ada Yes. gang ya. Betul. Iya. Itu dulu Imelda. anaknya sabar banget Iya, ya. masih tetap jadi dia Nggak apa-apa kita bilang hitam manis. Kayak lagu. manis. Hitam Iya, jadi manis, ya, hitam. lagu. Terus. Jadi dia itu memang menginisiasi dan teman-teman semua. Jadi mungkin mulai dari teman, dia kan dari SMP ya, SMP. mulai dari SD ya, SD, Oh, Imelda SMP. dari SD ya? Iya. Iya, SMA-nya tidak, dia pilih sekolah negeri lain gitu. Jadi dia menginisiasi, dia mengajak teman-teman untuk bermajelis gitu ya. Oh. Jadi dia itu menginisiasi mulai dari link yang dia siapkan, ustadz-ustazanya dia siapkan. Itu ustadznya ada, malah pernah ada yang mengajar kita dari Turki. Jadi online. Sekarang kan sudah tidak ada batas lagi ya. Iya. Ruang gitu kan. Erdogan kasih ucapan wah hebat nih Imelda gitu ya. Jadi pembelajaran kita itu kita belajar tahsin ya. Jadi kita belajar tentang tajwid. Terus pembelajaran itu seminggu itu 2 hari di akhir pekan. Jadi setelah ba'da subuh kita belajar mengaji itu harinya Sabtu dan Ahad gitu. Jadi dan ada juga taklimnya, linknya diadakan. Terus dia komunikasi dulu, teman-teman mau belajar tentang apa ini? Misalnya tentang riba atau tentang bagaimana sih muslimah itu sebenarnya gitu. Jadi dia punya kalau kita setuju dengan materinya ini, nah itu yang ditayangkan. Mungkin tidak menetap waktunya, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan ke depan. Gitu. Kapan-kapan Imelda atau Melda atau dipanggilnya apa? Panggilan akrabnya? Melda. Melda ya? Iya. Kapan-kapan kalau ada di Makassar bisa datang ke podcast kita ya, cerita lebih dalam tentang itu ya. Saya kayaknya sejak tamat SMA nggak pernah lihat teman kita ini lagi. Iya. Salam ya, Melda ya. Jadi dia domisili sekarang di Surabaya. tapi sekarang udah dia bolak-balik Jakarta karena ada anaknya juga sekolah di Jakarta, ada anaknya satu sekolah di Turki. Baik. Iya. Sayang sekali waktu yang membatasi kita ya, durasi ya. Jadi
waktu adalah dokter yang paling berkhasiat. Dia menyembuhkan banyak hal, penyakit ya. Waktu yang akan menyembuhkan. Boleh 1 menit Pak Produser, andai waktu bisa berputar, ini Diana ingin jadi apa kalau sebenarnya cita-citanya selain jadi sarjana perikanan apa? Kalau waktu bisa berputar nih. Seandainya waktu bisa berputar, saya pengen juga jadi dokter kayak dokter. Tapi saya urusan apa? Saya ada 2 sebenarnya itu hari. Saya pengen jadi psikolog. Terus kalau dokter ya paling psikiater ya. Kalau andai waktu bisa berputar. Udah tepat namanya ya. Suka dengar curhatan. Kalau Sri, kalau diputar ya cita-citanya sebenarnya mau jadi apa? Saya memang dari awal sejak kecil memang sudah pengen menjadi dokter. Dokter ya. Dan itu terus berlanjut, tidak pernah berubah. Oh, jadi konsisten ya. Konsisten. Sip, kalau begitu sayang sekali waktu. Kapan-kapan ada session yang berikutnya ya, kita bertemu kembali anak-anak 86 yang pinter-pinter dan udah on the track-nya nih. Makin ini old and wise lah begitu orang bilang ya, makin berumur makin lagu. Alan Parsons Project gitu ya. Saya Andi Mangara. Ya, Sri Mulia. Saya Rosdiana. Dan sampai kita ketemu di edisi selanjutnya. Salam anak modul.